Haditsus sabi'a asyara utawi iki ku hadis kang nomor 17 pitu karo 10 an Abi Ya'la iki nggih kunyah an Abi Ya'la enten kadang orang itu terkenal dengan nama kunyahnya, ada yang terkenal dengan nama aslinya. Nanti ada yang namanya Abi Ya'la, ini kita kenal dengan nama kunyahnya. Ada yang terkenal dengan nama aslinya. Contoh Anas bin Malik, Ibnu Abbas, niku nama asli. Abi Ya'la, an Abi Ya'la, dan ceritakan saking Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Sinten Abi Ya'la niki namine Shaddad bin Aus. An Rasulillah, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan ketika mendengar nama Kanjeng Nabi, walaupun hanya Rasulullah bersabda, itu langsung jawab Allahumma sholli sallim alaihi. Nabi bersabda Allahumma sholli sallim alaihi. Kemudian dipanggil nama Kanjeng Nabi yang asli atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cepat sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang merujuk pada Kanjeng Nabi langsung kemudian jawab Allahumma sholli sallim alaihi. Karena emang itulah nama Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi memang dawuh sapa sing ada nama saya dipanggil apapun bentuknya maka nang cepet dijawabi ben gak dadi wong medhit. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha satemene Gusti Allah iku kataba wis netepaken sinten Gusti Allah al ihsana ing gawe bagus ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji. Gusti Allah iku bagus dan sudah menetapkan dalam semua hal iku dadi wong sing bagus, dadi wong sing apean, dadi wong sing gampangan. Fa idza qataltum mongko tatkalane mateni sira kabeh, beleh sira kabeh atau menghukumi sira kabeh sejenisnya niku wau, fa ahsinu mongko bagusaken sira kabeh adzabhata yang oleh nyembelih. Menyembelih kok demikian, diapii cara menyembelih. Jangan cara lading gak diungkal, jangan. Kudu bagus, semakin bagus tambah bagus, semakin cepat mati nih tambah bagus. Wal yuhidda lan kudu nglandhepaken sapa ahadukum salah sijine sira kabeh syafratahu ing gamane ladinge ahad. Wal yuri lan kudu ngepenakaken sapa ahad dzabihatahu ing hayawan sembelihane ahad. Rawahu Muslim. Jadi kalau kita kemudian menyembelih apa wae itu harus secara santun. Seumpama ngapunten nggih membunuh yang namanya tikus, karena tikus itu bagaimanapun juga ya makhluk Gusti Allah, tidak boleh terus kemudian jenengan masukkan kerangkeng terus dilebokna nang gone got, itu tidak boleh. Kenapa? Itu otomatis kan menyiksa tikus. Nanti panjenengan juga dibalas sama Gusti Allah. Panjenengan dilebokno kerangkeng, dilebokno nang got. Akhirnya gedengan kan ya rada suwe mati digelebak, itu tidak boleh. Terus bagaimana? Ya silakan dipercepat proses pembunuhannya. Kadang dibesangi, tapi ya ditembak. Cuma nek ngetokno maneh kan ya metu maneh. Ada yang dipakai dilem, terus kemudian langsung dipateni. Dilem kena lem nggih, terus dipenek dipateni supaya ndak lama-lama dia tersiksa. Ada yang pakai jepretan, ya silakan, itu langsung mati. Intinya langsung mati itu bagus. Sebab memang salah satu hewan yang merusak ya tikus. Cuma kadang kesalahan kita nggih. Kena apa tikus kok sampe bomah, itu kadang kesalahan kita. Satu, kadang rumahnya itu tidak ditutup.
Berarti dibuka blak terus kondisinya ditinggal, gak ditunggoni lawangi. Yang kedua, kadang kenapa kok tikus mlebu omah itu rata-rata sing di omah wonge gak resikan. Iku jelas. Nek omahe resikan insyaallah tikus gak masuk. Jadi kadang ana hewan-hewan ngono ku ya kadang salah awake dhewe. Nggih. Pun Gusti Allah selalu mudahkan walaupun kepada orang kafir. Orang kafir pun tidak boleh disiksa. Maka zaman dulu ketika perang itu tidak boleh kemudian ngawur, tidak boleh. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh lansia, membunuh anak-anak, tumbuhan yang berbuah tidak boleh dijabut, tanduran tidak boleh dilewati, sing masih kira-kira hidup. Itu luar biasa. Sekarang tidak, mateni orang dibom, mati kabeh. Sekarang dengan Iran dan Amerika masih terus. Dan ini ya kita berdoa. Kadang juga gini, mateni iwak diracun, enggak bagus. Akhirnya kan komunitasnya air itu terganggu. Akhirnya semuanya beracun, nanti efeknya kepada manusia. Nah, kalau kemudian Iran diteruskan sama Amerika terjadi perang dunia ketiga, menurut analisa ahli pengamat politik dunia yang disampaikan sama Bapak Presiden kita Pak Prabowo, bahwa itu efeknya luar biasa, tidak 1-2 tahun, puluhan tahun. Walaupun kita tidak ikut mengalami proses perang dunia ketiga, tapi puluhan tahun akan merasakan efek daripada zat kimia itu. Akhirnya iwa-iwa melok ono sedikit racuni dan macam-macam. Ya muga-muga ya tidak sampai demikian. Termasuk lagi saudara kita yang khususnya Jawa Timur yang di kegiatan umroh itu sampai sekarang masih belum bisa balik ke tanah air. Ya kita doakan ya. Saya kemarin melihat yoni iso nanggone Mekah Madinah no enak. Ndak, ternyata ditaruh di Jeddah. Taruh Jeddah di situ. Kemarin saya lihat ada yang sempat keleleran di tempat penantian itu. Ya berarti gak salah apa-apa, wis nang kono, salat ya nang kono, keleleran nang kono. Ya muga-muga lah mereka bisa pulang. Mereka bisa pulang kan ya sakno. Pun niki hadis yang ke-17 adalah terkait dengan kita harus jadi orang yang memudahkan dalam semua urusan, termasuk dalam penyembelihan, alias berbuat baik kepada semua makhluk. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini: 1. Syariat Islam menuntut perbuatan ihsan, berbuat baik kepada setiap makhluk, termasuk diantaranya adalah hewan. Nek panjenengan mau membunuh, maka bunuhlah dengan santun. Bunuhlah dengan santun, dengan baik. Nek ladinge dilandepi. Maka ini menjadi urusane panitia Idul Adha. Insyaallah kemarin alhamdulillah sudah berjalan lancar lewat berdoa bersama-sama. Kemudian kami mengamati lading-ladingnya atau pisaunya bagus-bagus, aman-aman, dan insya Allah tahun kemarin sudah aman alias amanah, tinggal diteruskan besok muga-muga juga lancar, sukses, barokah. Maka kemudian takmir masjid lewat dulu Pak Mudin, kemudian diteruskan dengan Pak Komari, itu mengangkat panitia seterusnya. Muga-muga panitia tambah lemu, Allahumma amin. Yang kedua, tidak boleh menyiksa dan merusak tubuh sebagai sasaran dan tujuan. Tidak juga boleh menyayat-nyayat orang yang dihukum kisos. Tidak boleh kemudian ada orang yang dihukum apa gitu ya, terus kemudian tubuhnya disayat-sayat, mengerikan. Memang rata-rata kalau orang Islam itu santun, tapi kalau orang non Islam menghabisi orang Islam, masya Allah, mengerikan sekali. Mereka ada yang dimasukkan ke
ke sungai yang sungainya itu bukan sungai yang bersih, sungainya kotor, otomatis ya jamuran yang gatelen dan itu ditaleni awake ndak bisa gerak. Kemudian kadang suruh makan apa, masya Allah. Saya kemarin melihat, mungkin jadinya sudah ada ya, sudah pernah tahu informasi ada anak kecil dibunuh sama ibu tirinya, masya Allah, mengerikan. Jadi anak kecil itu padahal anaknya wapi, pengen jadi kiai, pengen apal Quran. Itu ternyata bapaknya kerja, ibu itu ngasih minuman dan dia harus minum dengan minum air panas. Terus wajahnya disiram air keras, ya melepuh. Waktu itu kemudian di rumah sakit ditanyai oleh beberapa orang, tidak mau menjawab. Terus kemudian ketika ibunya ini kondisinya sudah agak menjauh, ditanyai gurune, ono pole ini, baru dia jujur bahwa saya disakiti oleh ibu tiri, masya Allah. Padahal ibu tiri ini sudah ngeramut dia mulai dari kecil. Mengenai panjenengan adalah ibu tiri, hati-hati, sing ngerti anake, timbangane anake dadi sasaran. Itu kemarin sudah banyak pertanyaan dari Abah Samuri terkait dengan itu. Nek sing pengen lanjut ya monggo, nek gak pengen lanjut ya ndak usah. Dan itu garai dolek perkara. 3, termasuk ihsan juga berbuat baik terhadap hewan ternak dan belas kasihan terhadapnya. Tidak boleh membebani di luar kemampuannya serta tidak menyiksanya saat menyembelihnya. Otomatis sesuai dengan keterangan bahwa tajamkan yang namanya ladingnya, terus kemudian menghadap kiblat, selesai mati. Dan insya Allah sudah sering saya sampaikan bahwa hewan itu harus ditunggu matinya, bukan masih kejet-kejet kemudian kemudian dipotong-potong. Ini warning bagi penjual hewan yang bernama ayam, karena masih sering kami melihat selaku pendamping sertifikat halal, kadang di pasar, kadang informasi yang mungkin nyampe di kami, termasuk di pasar Manyar, itu kalau menyembelih hewan khususnya ayam itu menyembelih seret langsung dilebokno banyu panas. Ini matinya bukan karena disembelih, berarti mati karena kena air panas. Dan itu karena mengejar target, karena pelanggannya atau konsumennya, saya besok minta 100 ayam, otomatis nek dia tidak ngeloloni. Apa ngeloloni itu? Ngeloloni itu ya ngalahin tukang sur. Nah, nek disembelih habis isa, besok gak seger kan gitu nih. Tapi nek menyembelih pas mendekati mau diambil cek seger. Nah sehingga kadang masih banyak yang kadang seperti itu. Ya mbok bicarane supaya tetap hewannya berkualitas. Tapi insya Allah kalau berdoa itu insya Allah aman. Bagaimana kalau menyembelih hewan pakai mesin? Tidak apa-apa. Kalau memang pakai mesin cukup dipetek, sebelum metek baca Bismillahirrahmanirrahim, petek ceret, kemudian mati kabeh boleh. Termasuk lagi ada membunuh hewan buruan pakai hewan khusus, termasuk diperbolehkan memakai anjing. Nah ketika memakai anjing itu ketika muncul anjing itu baca Bismillah. Walaupun memang ini nanti akan ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi ada membolehkan. Cuma ya sudahlah, tidak usah angel-angel. Pakai tembak bagaimana? Silahkan. Ditembak langsung des mati. Kemudian sebelumnya baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayam kejet-kejet. Kejet-kejet niku bukan bola. Kejet itu sekarat. Tak keserempet mobil. Terus kemudian kejet-kejet nih kau, jenengan segera sembelih boleh.
disembelih langsung mati, walaupun memang ada yang mempermasalahkan. Tapi umumnya para pendapat ulama, jika memang dia disembelih itu kok mati, maka dia matinya karena disembelih. Tapi ada yang kemudian mempermasalahkan, loh dia matinya itu kan karena kejat-kejatnya, ada yang gitu. Tapi umumnya pendapat masih berpendapat bahwa yang terakhir apa? Yang terakhir adalah disembelih, maka berarti hewan itu disembelih matinya dalam kondisi seperti itu. Tapi ini dibiarkan keserempet mobil terus kemudian dia mati dengan sendirinya, maka berarti dia mati keserempet mobil dan berarti belum bisa kategori bisa dimakan. Ya langsung dibuang menaik, dibuang biar dimakan oleh hewan. Hewan masuk ke tumbuhan, tumbuhan dimakan manusia lagi. Jadi bulet. Memang sesuatu itu sebarang halal maneh nek sudah berubah dimakan hewan atau dimakan oleh tumbuhan. Dimakan manusia karena sudah berubah hewan atau tumbuhan yang diperbolehkan, maka aman. Seperti yang kemarin saya sampaikan, namanya atau nomenklaturnya adalah kopi luwak. Jenenge kopi luwak, maka jenenge kopi ya sudah, itu boleh. Tapi nek jenenge kopi min siliti luwak, kopi yang keluar dari, mohon maaf apa namanya, kotorannya hewan luwak. Nah, berupa kotoran ini yang tidak boleh. Tapi kalau berupa kopi luwak, apakah nanti keluar dari apa namanya kotorannya hewan itu atau tidak? Tapi namanya sudah kopi luwak, itu para ulama menyepakati namanya dulu, nomenklaturnya. Nomenklaturnya itu aman berarti aman, nomenklaturnya tidak aman maka tidak aman. Walaupun nanti ada ulama yang wirai wedi betulan, itu diteliti betul. Tapi semakin teliti kita nanti semakin angel dewi. Hadisus sabi